Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bunda Eka Prawati dalam pelajaran ekonomi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kelangkaan yang akan kita pelajari di kelas 10. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, nanti Bunda minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya sekaligus memimpin doa di awal pembelajaran. Kepada ketua kelas, silakan. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, terima kasih. Sebelum Bunda melanjutkan pembelajaran, Bunda akan mengabsen dulu. Nanti mohon kepada sekretaris menyampaikan kalau ada di antara Nanda yang tidak hadir pada pertemuan ini, apa kendalanya ya? Iya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita pagi ini, Bunda ingatkan kembali tentang materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Saya Bun. Ya, silakan. Si Tama ya? Ya Bun. Tentang apa Tama? Ilmu ekonomi Bun. Ilmu ekonomi. Benar sekali. Ada yang tahu apa itu ilmu ekonomi? Ya, silakan Ananda Dias. Ekonomi dirangkum dari berbagai sumber. Ekonomi juga bisa diartikan sebagai ilmu terkait perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya. Nah, di sini Bunda menampilkan poin-poin untuk materi kita pada pertemuan sebelumnya ya. Hanya untuk mengingatkan Ananda kembali materi apa yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Nah, di sini ada definisi ilmu ekonomi menurut para ahli. Ya, ada yang ingat tidak? Saya Bun. Ya, silakan. Siapa ya? Kaila, Bun. Iya, silakan Ananda Kaila. Menurut Adam Smith, Ya. definisikan ekonomi sebagai ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Iya, benar sekali. Kita beri aplaus dulu untuk Ananda yang sudah menjawab tadi ya. Nah, Bunda ingatkan juga kemarin bahwa kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Berarti Ananda bagus sekali pemahamannya tentang materi yang kita pelajari pada minggu sebelumnya ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini di 10.1, menganalisis kelangkaan sebagai inti dari masalah ilmu ekonomi dan menceritakan fenomena kelangkaan berdasarkan pengalaman dari lingkungan sekitarnya secara mandiri dan mengembangkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada materi ini banyak sekali manfaat yang akan kita rasakan mengenai masalah kelangkaan yang ada di sekitar kita maupun tempat tinggal kita, baik itu jenis-jenis kelangkaannya dan bagaimana cara kita mengatasi masalah kelangkaan itu sendiri. Untuk selanjutnya Bunda akan menampilkan video. Di sini Ananda semua akan memahami lebih jauh mengenai materi kelangkaan ya.
Masih ingatkah kalian pada bulan Maret 2020 kemarin, Polri mengumumkan bahwa masker medis dan hand sanitizer mengalami kelangkaan yang disebabkan oleh permintaan yang tinggi. Ya, silakan diperhatikan ya. Itu tadi merupakan salah satu contoh dari konsep kelangkaan. Tahukah kalian apa itu kelangkaan? Kelangkaan merupakan suatu masalah dalam ekonomi yang timbul karena barang atau jasa yang kita butuhkan jumlahnya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas. Setidaknya ada 4 faktor penyebab kelangkaan sumber daya. Yang pertama adalah perbedaan letak geografis. Faktor penyebab kelangkaan yang kedua adalah tingginya permintaan akan sumber daya tertentu. Faktor penyebab kelangkaan yang ketiga adalah kemampuan produksi. Faktor penyebab kelangkaan yang keempat adalah pertumbuhan penduduk. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share. Ya, nah tadi Ananda sudah melihat atau memahami apa saja yang menjadi penyebab kelangkaan itu sendiri, kemudian bagaimana cara mengatasinya, kemudian apa yang menjadi jenis-jenis kelangkaan ya. Baiklah, dari pengamatan Ananda, apa yang ada di video tadi? Ya, silakan Citra. Iya, adanya kecemasan atau tingkat antusias masyarakat untuk membeli masker pada saat terjadinya pandemi kemarin ya. Iya, benar sekali. Nah, dari pengamatan yang telah kita lakukan, selanjutnya kita akan bekerja di lembar kerja atau disebut dengan LKPD. Ya, nanti Ananda akan Bunda bagikan dalam 5 kelompok, yang masing-masing kelompoknya ada 4 atau 5 orang. Bentar ya. Nah, ini dia. Silakan Ananda perhatikan. Antrian pengendara untuk mendapatkan BBM terjadi di SPBU yang terletak di kawasan Nusa Indah, Jalan Patibura, Kota Jambi. Antrian pengendara hanya untuk mendapatkan BBM jenis Pertamax Turbo yang masih tersedia di SPBU. Sementara BBM jenis lain seperti Pertalite, Pertamax, dan Solar kosong dan belum ada pasokan dari Pertamina. Iya. Sudah ya? Nah, tadi Ananda sudah melihat tampilan video mengenai masalah kelangkaan. Nah, coba Ananda analisa dan diskusikan nanti permasalahan yang ada di video tersebut di lembar kerja peserta didik atau disebut dengan LKPD tadi ya. Baik. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke kegiatan presentasi kita ya. Untuk presentasi yang pertama ini, Bunda minta kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Menjadi penyebab masalah kelangkaan gas LPG 3 kilo sebagai berikut. Pertama, distribusi yang salah sasaran. Kedua, ketidak tepat sasaran penyaluran pendistribusian gas LPG 3 kilo. Ketiga, karena migrasi dari pengguna gas LPG 12 kilo ke LPG 3 kilo. Kelompok lain diam ya. Keempat, adanya kepanikan yang terjadi di masyarakat tentang kabar gas LPG menjadi langka. Kelima, karena ada permainan, baik itu agen maupun di pangkal LPG yang sengaja menahan penjualan gas LPG 3 kilo. Adapun solusi yang kami dapatkan setelah berdiskusi di kelompok 1 sebagai berikut. Pertama, melakukan penghematan gas. Kedua, melakukan distribusi yang tepat sasaran. Ketiga, melakukan distribusi yang terjadwal. Keempat, jika terjadi keterlambatan distribusi,
Pihak distribusi harus memberi peringatan kepada warga untuk menghemat gas. Kelima, menggunakan energi alternatif lainnya seperti listrik, kayu, dan lain-lainnya. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Kepada kelompok lain yang ingin memberi saran atau pertanyaan, silahkan. Ya, silakan. Ya, silakan berdiri, Nak. Ya, perkenalkan dulu. Saya Rati Aulia Rahma dari kelompok 2. Izinkan saya bertanya. Ya, silakan. Tolong berikan contoh peralihan penggunaan dari bahan bakar dalam hal ini gas LPG. Ya, peralihannya ya. Ya, silakan. Terima kasih kepada Rati atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rati tersebut. Contoh peralihan penggunaan dari bahan bakar dalam hal ini gas LPG ialah dengan tidak menggunakan gas LPG tersebut secara berlebihan. Misalnya hanya untuk memasak untuk pemenuhan kebutuhan pokok saja terlebih dahulu, sampai dengan kelangkaan ini mendapat solusi pemecahan permasalahannya. Iya, jadi itu tadi jawaban dari kelompok 1 ya. Apakah Anda sudah mengerti dan paham? Ya, yang dikatakan dengan kelangkaan tadi apa? Mengerti ya? Iya. Jadi yang dikatakan dengan kelangkaan tadi apa? Coba. Kemudian apa faktor yang menjadi penyebabnya? Ya, kelangkaan adalah keterbatasan sumber daya hingga menyebabkan keperluan masyarakat tidak bisa tercukupi, ya. Kemudian bisa juga dikatakan bahwa kelangkaan adalah etika manusia memerlukan sesuatu namun tidak langsung bisa memperoleh apa yang dibutuhkan. Kemudian faktor-faktor penyebabnya banyak sekali ya, diantaranya sumber daya alam yang terbatas, kemudian sumber daya manusia dalam pengolahan sumber daya alam kurang, kemudian adanya kerusakan sumber daya alam, kemudian peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Baiklah, mengingat waktu kita tidak banyak lagi, Bunda akan membagikan untuk pos soalnya ya. Nah, ini akan Ananda kerjakan secara individu. Nah, silakan dikerjakan masing-masing. Ya, silakan. Ya. Sudah cukup waktunya ya. Silakan dikumpulkan ke depan. Ayo. Ya, dikumpulkan semuanya ke depan. Ayo. Satu orang saja per kelompoknya yang mengumpulkan ke depan. Karena kursinya susah untuk bergerak. Silakan. Ayo cepat. Waktunya tidak banyak. Ya, silakan. Ya, taruh di sini, Nak. Ya, silakan maju ke depan, kumpulkan. Iya, silakan. Baik, karena waktu kita yang terbatas, sebagai rasa syukur kita terhadap proses pembelajaran hari ini yang sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, Bunda minta kepada ketua kelas untuk kembali memimpin doa di akhir pembelajaran. Kepada Ananda ketua kelas, mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah terlaksana pembelajaran kita hari ini dengan lancar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi diri kita, orang lain maupun kita di masyarakat nantinya. Ya, kata orang bijak, orang yang melangkah lebih jauh adalah mereka yang memiliki keinginan dan keberanian. Oke, terima kasih atas kerjasamanya hari ini, baik itu dari proses pembelajaran awal sehingga kita dapat menyelesaikan materi pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan kembalikan kursi ke tempat semula.